Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
kasih hadirat-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah Tuhan, dan kami bersyukur, Yesus. Kami berseru, panggil nama-Mu Tuhan, kami panggil nama-Mu, Yesus. Shikiralabaya rabaya ralabaya hidiralamaya yaralabaya sandaya ralabaya hidirabaya shikyaramaya ralabaya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya boleh menjumpai Anda kali ini. Saya percaya, saya sangat bersuka cita pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh. Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari seri Mujizat Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berjumpa lagi pagi hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini dan hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang menghidupi firman-Mu siang dan malam. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman. Haleluya, amin. Wow. Oke, selamat pagi sekali lagi kita katakan shalom bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Matius 17 ayat 24 sampai ayat 27. Di sini diberi tema bahwa Yesus membayar bea untuk bait Allah. Saya akan bacakan karena ini cukup singkat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apa pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, setelah kita membaca kebenaran firman tadi bahwa di sini Yesus membayar bea untuk bait Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak perlu membayar bea yang diberikan atau pajak yang diberikan. Karena di sini katakan bahwa yang akan ditarik pajak adalah orang-orang asing supaya rakyatnya bebas. Tetapi di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak mau menjadi batu sandungan. Walaupun sebenarnya adalah ini teknik atau cara orang-orang Farisi atau Imam Saduki untuk menguji Tuhan Yesus, apakah dia membayar pajak atau tidak.
Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing? Dan Petrus menjawab, dari orang asing. Yesus menjawab, jadi bebaslah rakyat. Wah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus tidak mau atau tidak seharusnya membayar pajak yang ditetapkan oleh para pemungut pajak karena dia adalah rakyat. Contohnya, saya rakyat Indonesia, saya tidak perlu membayar pajak karena saya warga Indonesia. Tapi kalau saya orang Indonesia, saya pergi ke negara lain, saya akan memenuhi pajak saya di negara yang saya tuju. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak menginginkan, Tuhan ingin mengajarkan, tidak menginginkan menjadi batu sandungan. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat. Seperti yang ada Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika seseorang menginginkan bajumu, berikanlah jubahmu. Ketika orang ingin mengajakmu berjalan satu mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Tuhan mengajarkan kepada Simon untuk menjadi berkat yang tidak seharusnya dilakukan, yang tidak seharusnya diperbuat, tapi Petrus atau Tuhan Yesus mengajarkan lakukan. Kalau itu baik, kalau itu memberkati. Kadangkala kita terlalu mudah bersungut-sungut kalau kita memperoleh atau mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak daripada orang lain. Di sini kita belajar sama-sama dari pribadi Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu membayar bea untuk bait Allah sebenarnya, tetapi dikatakan jangan menjadi batu sandungan. Tuhan membuat suatu mujizat yang luar biasa dengan tujuan mengajarkan bukan cuma kepada Petrus, kepada kita, lakukan sesuatu yang lebih. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika kita diminta baju, kita berikanlah jubah. Kalau kita diperintah untuk berjalan 1 mil, berjalanlah dengan menjadi 2 mil. Karena kita percaya Tuhan menyatakan ada tujuannya dalam kehidupan kita. Setiap pengajaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita, bukan untuk kepentingan dirinya Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita. Di sini kita belajar sama-sama mengajarkan tentang kerendahan hati, rela mau memberi lebih, rela mau memberi lebih yang tidak seharusnya diberikan, tapi dia rela memberikannya lebih. Bapak Ibu sudah kekasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar bersama-sama memberikan sesuatu lebih dari seperti biasanya. Biasa kita memberi 1, kita berikan 2. Bapak Ibu Saudara, memberi lebih, memberikan lebih yang ada dalam hidup kita. Jangan menahan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan menahan berkat yang Tuhan berikan untuk kita bagikan kepada orang lain. Di sini kita belajar sama-sama. Jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan, tapi jadilah batu penjuru bagi semua orang. Karena batu sandungan berarti mencelakakan, tapi kalau batu penjuru menyelamatkan setiap pribadi kita. Saya percaya biar sepanjang hari ini, biar kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Baik dari perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Biar itu boleh menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau membayar lebih dari segala yang tidak seharusnya dibayarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajar kami untuk belajar memberi sesuatu yang lebih dengan sukacita yang daripadamu, sehingga kami mampu menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, mengajarkan orang-orang di sekitar kami untuk hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap pribadi kami, bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa, mau berdoa bagi mungkin ada saat ini yang sakit Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan. Mungkin saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mulai pekerjaan yang terbaik Tuhan. Mungkin sedang bergumul dengan usaha mereka, Tuhan berkati sehingga usaha mereka berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana, dan mereka boleh keluar dari mulut bibir mereka adalah ungkapan syukur. Jadikan jemaat-Mu Tuhan, bagikan kami semua bukan menjadi batu sandungan, tapi jadikan kami batu penjuru yang mengarahkan kehidupan orang-orang di sekitar kami kepada pengenalan akan Tuhan.
Sekali lagi Engkau berkati setiap pribadi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.